Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yin Sumiati dengan NIM 240201020449. Saya dari kelas MJ 601, mata kuliah Business Communication. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS saya mengenai laporan hasil observasi pola komunikasi di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Pleret. Di sini ada tujuan observasi. Observasi ini dilakukan untuk memahami pola komunikasi yang diterapkan di Bank BJB, Kantor Cabang Pembantu Pleret, serta bagaimana struktur dan budaya organisasi mempengaruhi efektivitas komunikasi antar bagian. Tujuan utama ini meliputi yang pertama, memahami pola komunikasi di lingkungan kerja Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Pleret. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan komunikasi. Yang ketiga ada memberikan saran yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Selanjutnya ada profil singkat perusahaan. Bank BJB adalah bank pembangunan daerah milik pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Banten, berdiri sejak tahun 1961. Bank ini berperan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui layanan keuangan. Kantor Cabang Pembantu Pleret melayani masyarakat di wilayah Purwakarta, terutama di daerah Pleret, untuk menyediakan produk seperti tabungan, kredit, dan layanan digital. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi perusahaan. Untuk struktur organisasi perusahaan ini ada pimpinan kantor cabang pembantu, yang kedua official operasional, selanjutnya ada staf administrasi, account officer, customer service, teller, security, dan office boy. Gambaran pola komunikasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yaitu terjadi antara atasan dan bawahan seperti briefing pagi dan laporan pekerjaan. Selanjutnya ada komunikasi horizontal antar rekan sejawat, misalnya koordinasi antara teller dan customer service. Yang terakhir ada komunikasi diagonal, yaitu lintas bagian tanpa hubungan langsung seperti staf marketing kepada pimpinan. Media komunikasi yang digunakan yaitu briefing pagi harian, rapat evaluasi mingguan, email dan surat resmi, WhatsApp grup kantor, dan yang terakhir sistem core banking. Di sini ada gambaran pola komunikasi. Garis biru untuk komunikasi vertikal dari atasan ke bawahan, seperti dari kepala kantor cabang pembantu ke officer operasional, customer service, account officer, teller, dan admin. Yang kedua, di sini ada garis hijau untuk komunikasi horizontal atau antar rekan sejajar. Misalnya customer service, account officer, teller, dan staff admin. Yang terakhir ada garis merah atau panah miring untuk komunikasi diagonal, yaitu lintas jabatan dan bagian, seperti account officer ke teller. Selanjutnya ada hasil analisa. Komunikasi internal di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Pleret memiliki beberapa kekuatan yang mendukung kelancaran operasional. Briefing pagi yang dilaksanakan secara rutin menjadi sarana penyampaian informasi penting sekaligus motivasi kerja. Rapat evaluasi mingguan memberikan ruang diskusi untuk menyampaikan permasalahan dan solusi. Struktur organisasi yang jelas memudahkan koordinasi dan penggunaan WhatsApp Group mempermudah penyampaian pesan penting secara cepat dan fleksibel.
Untuk hasil analisa yang kedua, meskipun memiliki kekuatan, komunikasi di kantor ini juga memiliki kelemahan. Instruksi atau pesan penting sering disampaikan secara lisan atau melalui pesan singkat tanpa dokumentasi, sehingga rawan miskomunikasi. Saat jam operasional padat, fokus staf pada pelayanan nasabah menyebabkan komunikasi internal terabaikan. Selain itu, belum adanya sistem serah terima SIP tertulis menghambat kesinambungan informasi. Namun, efisiensi komunikasi dapat ditingkatkan dengan penggunaan aplikasi manajemen kerja digital, forum antar divisi, dan pelatihan komunikasi internal secara berkala. Di sini ada kesimpulan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem komunikasi di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Pleret sudah berjalan cukup baik, baik secara formal maupun informal. Kejelasan struktur organisasi dan kedisiplinan dalam briefing pagi membantu memperlancar koordinasi antar staf. Namun masih terdapat kelemahan terutama dalam hal dokumentasi, komunikasi informal, dan belum adanya sistem tertulis untuk serah terima SIP. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menjaga alur informasi tetap berjalan meskipun terjadi pergantian staf. Yang terakhir yaitu ada saran untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di Bank BJB, Kantor Cabang Pembantu Pleret, sebaiknya dilakukan pencatatan atau dokumentasi terhadap komunikasi informal yang bersifat penting. Penggunaan tools digital seperti Trello atau Notion bisa dimanfaatkan untuk manajemen tugas dan pelaporan progres kerja. Perlu juga dibuat SOP komunikasi lintas fungsi agar koordinasi lebih terarah. Latihan komunikasi internal sebaiknya dilakukan secara berkala. Selain itu, sistem serah terima SIP perlu dibuat secara tertulis atau digital agar informasi tidak hilang saat terjadi pergantian petugas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih.